Nah, itu juga pengembangan dari ini sebetulnya. Jadi kita coba dari lingkup internal itu ke fungsi. Lebih misalnya, ya dari lingkungan internal kita audit, ya implikasinya adalah tentu ke kekuatan dan kelemahan. Implikasinya adalah strength and or weaknesses. Ya, implikasinya ke sana. Internal itu. Nah, apa sih ke antisipasi strategi ke depan? Kalau internal ke kinerja. Ingat ya, internal pasti fokusnya ke kinerja. Hampir semuanya outcome-nya kinerja. Saya sudah sampaikan, kalau saudara membahas SDM, pasti kebanyakannya ujungnya adalah endingnya kinerja. Kinerjanya kinerja SDM. Faktor operasi, kinerja operasi. Pemasaran, kinerja pemasaran. Keuangan, kinerja pemasaran. Nah, faktor-faktor kepemimpinan juga bisa mempengaruhi faktor ya yang mempunyai faktor ini dan juga nanti ke kinerja. Tapi kalau saudara menganalisis keseluruhan fungsi ini adalah kinerja organisasi, ya bukan kinerja fungsi, itu yang harus dipahami itu. Jadi kalau eksternal ke prospek, kalau internal ke strategi. Jadi kalau saudara mau mengkaji logik thinkingnya adalah faktor-faktor eksternal, ya ke eksternal digabungkan itu pasti ke opportunity dulu, ya prospek ke prospek. Nanti kalau digabungkan ke internal, eksternal internal, faktor eksternal internal meningkatkan daya saing, ujung-ujungnya ke kinerja juga, ya ujung-ujungnya kinerja. Jadi bukan kinerja ke daya saing, tidak. Daya saing dulu, kompetitif dulu, nah baru ke kinerja. Jadi umumnya jelas input, input proses, output, outcome-nya ya. Nah, itu. Oke, nanti kita bahas di sini. Nanti tolong yang nanti ingin mengambil konsentrasi tentang SDM, operasi, pemasaran keuangan, apa kuasain mengenai filosofi masing-masing manajemen itu. Ya, saya sudah sampaikan waktu di matrikulasi. Jadi inputnya apa, prosesnya apa, outcome. Sebab nanti kalau menyusun disertasi, minimal destinasinya adalah ke outcome. Ya, oke. Kita contoh nih. Waktu itu internal ya. Ini kalau nggak salah ini bintang 3. Supaya lebih mempercepat, saya nanti sudah saya inikan di sini. Kasus hotel bintang 3 di Bandung. Ya, kasusnya ya. Kita lihat scanning dulu. Di scanning ini kalau sumber daya manusia berarti kita konteksnya sumber daya manusia itu intinya ada 2. Yang faktor yang bisa mempengaruhi aspek kinerja SDM. Ingat, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SDM itu dari kajian SDM adalah bisa dilihat dari berbagai faktor. Saya kelompokkan 2 faktor aja. Contohnya adalah disiplin, individu. Maksudnya adalah individu. SDM individu itu yang ada di inside, ada di diri sendiri orang itu. Contohnya adalah apa? Kejujuran, disiplin, komitmen, kompetensi, motivasi, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, kepemimpinan, konflik, ya. Jadi yang ada di diri sendiri. Nah, ya, itu. Jadi kalau misalkan ini kalau saya katakan ini mungkin konflik itu bisa dilihat dari aspek organisasinya nanti. Nah, ini ada di dalam diri sendiri. Banyak faktor selain ini juga faktor ini contoh aja. Nah, kemudian di faktor individu ini nanti ini faktor-faktor yang mempengaruhi nanti memberikan dampak ke kinerja. Nah, saudara dari faktor-faktor ini harus diseleksi.
dimonitoring. Mana kira-kira yang menjadi kekuatan, kelemahan yang memiliki dampak strategi terhadap kinerja. Nah, dampak strategis terhadap kinerja. Dan karena ini dapat kita utarakan menjadi kekuatan dan kelemahan. Namun, jika kita mengatakan kuat lemah itu nggak bisa dijudgment, nggak bisa dikira-kira. Ingat, itu harus jelas dikomparasi, dibandingkan, ya, dibandingkan. Jadi kalau saudara lebih kuat, nah dibandingkan dengan siapa? Gitu kan? Harus ada pembandingnya. Saya mah lemah, lemah apanya? Dibandingkan apanya? Nah, ini harus jelas. Jadi membandingkan kuat atau lemah itu harus dikomparasi. Ya, satu cara mengkomparasinya adalah dengan organisasi atau bisnis yang setara, equal to equal. Jadi artinya membandingkan itu yang representatif, yang setara. Ya, kalau ini bintang hotel bintang 3, berarti bandingkan juga dengan hotel bintang 3 yang lain. Ada asosiasi, ya, asosiasi di data di asosiasi hotel restoran misalkan Bandung punya data hotel bintang 3. Anda bisa mengatakan apakah hotel bintang Anda itu kuat atau lemah dibanding pesaing. Nah, itu cara yang pertama. Jadi kuncinya harus punya database. Kalau nggak punya database, nggak bisa. Kedua, cara membandingkan Anda mengatakan kuat atau tidak, itu bandingkan dengan standar. Nah, standarisasi ada. Bahwa misalkan standar yang ditetapkan bahwa kinerja itu adalah minimum 90%. Tapi kalau kita misalkan bicara kinerja kita baru di kisaran 70, 75-nya itu masih lemah. Ya. Nah, ini satu dengan perusahaan atau organisasi jenis, yang kedua dengan standar, yang ketiga, nah, bisa yang ketiga pun bisa kita gunakan dengan data-data time series tahun-tahun sebelumnya. Apakah tahun sekarang kita lihat ke tahun sebelumnya ada peningkatan, berarti ada penguatan. Semakin turun berarti ada cenderung lemah. Ya, nah ini. Jadi saya ambil contoh, misalkan gini di individu itu, kalau kejujuran seringkali jaranglah kita perbandingkan. Jadi kita ambil yang sangat dominan strategis untuk ini, ya, disiplin misalkan, komitmen, tugas sarang misalkan, komitmen pegawainya bagus, ini terkenal lah. Tapi yang seringkali kita lihat berbandingkan komparasi kompetensinya, kompetensi di hotel di kita, ini strategis. Seringkali kita tonjolkan, seringkali kita publikasi bahwa hotel kita memiliki sumber daya yang kompeten di bidangnya, teamwork-nya bagus, disiplinnya bagus. Nah, seringkali itu strategis. Tapi mengenai aspek motivasi, walaupun berpengaruh kinerja, tapi tidak terlalu dipublis ya. Jadi ini kita lihat indikator kunci, jangan terlalu banyak, diambil aja indikator kunci, misalkan disiplin, kekuatan, disiplin sekali pegawai di hotel bintang kita dia. Kompetensinya bagus, ya kompetensinya sesuai dengan keahliannya, cara kerjasamanya bagus, gitu ya. Boleh aja kalau mau dibandingkan juga kepemimpinannya bagus. Tapi ini kepemimpinan biasanya lebih ini. Nah, dari faktor individu ini bisa mempengaruhi kinerja. Jadi kalau saudara logika, Anda melakukan penelitian di Hotel Bintang 3 Bandung, nah di Bandung Raya, misalkan, Anda ingin memilih faktor-faktor internal, lakukan dulu survei, monitoring. Oh, ditemukanlah yang dominan itu disiplin, kompetensi, teamwork. Jadi saudara bisa berpikir, oh pengaruh disiplin, kompetensi, teamwork
Tuh, terhadap kepuasan kerja, implikasi pada kinerja karyawan di Hotel Bintang 3 di Bandung Raya. No, logikanya gitu aja. Udah. Jadi itu faktor X nanti. Ya. Nah, karena di dalam Pasifik kan menjelaskan kalau kuantitatif harus ada intervening atau moderating, ya tambah aja. Pengaruh disiplin, kompetensi, teamwork terhadap etos kerja, implikasi pada kinerja SDM, survei di Hotel Bintang 3 di Bandung Raya. Ya, bisa. Ya. Nah, cuman ini baru SDM itu baru dari faktor individu. Sebaiknya faktor individu gabungkan dengan satu yang dari faktor organisasi. Contohnya kompensasi, beban kerja, pengembangan karir, saplas, budaya. Boleh. Saya jadi mau belikan tadi kompetensi, kompensasi, simbol, budaya terhadap etos kerja, implikasi pada kinerja. Survei pada Hotel Bintang 3 di Bandung Raya. Jadi yang ngambil SDM. Ya. Begitu aja logikanya. Jadi jangan ditebak-tebak dulu. Saya ingin judulnya ini, nggak boleh. Ya. Anda harus melakukan monitoring, survei, ya, observasi. Kira-kira apa sih permasalahan? Oh, ini masalahnya. Ambil. Nah, itu pasti akan memenuhi uji kelayakan model, karena di dalam disertasi kuantitatif, model di kita adalah menguji teori, bukan menguji konstruk, bukan menguji teori. Jadi bunyinya Prof. Siti mengatakan inginnya bukan apakah terdapat, bukan seberapa besar. Jadi harus signifikan. Kalau tidak signifikan, salah logiknya. Jadi disertasi di kita harus signifikan, Pak. Ya, ya, ini yang kajian SDM. Jadi jangan nebak-nebak dulu, saya mah inginnya beda, Pak. Karena banyak yang ngambil itu pengaruh motivasi lagi, kompensasi. Saya ingin cari model yang lain, silakan. Silakan. Ya. Ya, tapi harus signifikan. Harus signifikan. Caranya gimana ya, Pak? Kalau di sini banyak model, cari dimensinya. Dimensinya jadikan variabel. Itu cara pengembangannya. Ya, caranya. Tapi harus di survei, observasi dulu. Oh, ini yang faktor dimonitoring dulu. Oh, kata kuncinya ini. Baru Anda uji. Kalau tebak-tebakan nggak bisa. Karena menguji seberapa besar. Bukan apakah terdapat. Ingat. Dan kita base-nya adalah dari survei. Di prosedur mengatakan harus landasan normatif, empiris, teoritis, gitu kan. Nah, alasannya apa? Itu logikanya, filosofinya di situ. Jadi kalau beda lagi, apakah terdapat, apakah ada pengaruh, itu beda lagi, modelnya beda lagi. Ya. Nah, jadi Anda jangan, kalau itu nanti Anda mengkajinya dari penelitian sebelumnya, inkonsistensi. Kalau ini mah dari survei. Jadi Anda nggak boleh menentukan judul dulu, harus lakukan kajian observasi di SDM ini, kajian survei, baru Anda pilih. Jadi jangan seperti gini. Anda ingin menguji pengaruh obat oralis terhadap penyembuhan sakit kepala. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Ya. Karena itu pasti nggak akan ada. Walau kecil sih ada pengaruhnya, nggak bisa. Nggak bisa. Yang nebak-nebak itu nggak bisa. Jadi Anda pilih, oh oralisme sakit perut, keluarin. Jangan. Gitu. Jadi yang obat sakit kepala aja nih, mana yang lebih kuat nih. Gitu. Ya. Nah, beda. Tapi kalau menguji apakah terdapat, boleh itu dari konstruk. Dari konstruk. Nanti Anda penelitian, oh ada juga sih pengaruhnya, tapi kecil. Orang penasaran, mengkaji lagi, mungkin si oralit ini kalau diberikannya bukan di Indonesia, di Bandung, mungkin di daerah lain, bisa juga. Bagi orang Dayak, oh ternyata ampuh, Anda temuan itu. Tapi teorinya harus jelas ya.
Ini kalau seberapa besar mah udah. Itu logic thinkingnya filosofi di research. Ya. Jadi kalau kuantitatif mah sudah gampang lah. Ya. Asal logic thinkingnya. Makanya saya nanti berikannya Anda ada warna lain ke kualitatif. Oke. Nah, kemudian di manajemen operasi Anda juga ya. Nah, di manajemen operasi kita bicara indikatornya persediaan, peralatan, quality control. Nah, ini boleh juga di persediaan, pengendalian persediaan. Kuat atau enggak di hotel ini? Nah, tergantung kepada ya bagaimana link ke supply. Ya. Jadi kalau dia kuat, dia ke supply-nya, jaringannya kuat, pengendalian persediaan di hotel ini, dia bisa saja menerapkannya sebuah zero inventory, ya, just in time, zero inventory. Tidak pakai persediaan nol, nggak apa-apa, karena memang dia kuat jaringannya dengan supplier. Tapi kalau memang keterkaitan dengan suppliernya lemah dan sebagainya, pengendalian persediaan ya terpaksa lah Anda menggunakan konvensional, misalkan menggunakan EOQ, Economical Order Quantity, atau di manajemen operasi LS ya, LS lot size ya, ELS, Economical Lot Size, sama aja. Di dalam keuangan mengenai EOQ. Jadi kapan kita bisa menerapkan zero inventory, kapan kita bisa menerapkan EOQ, pengendalian ya. Keluar nanti model yang dikeluarkannya adalah FIFO atau LIFO, itu pengendalian. Ya. Kemudian maintenance peralatan mungkin tidak terlalu sering menjadi indikator kunci, tapi ini quality control tuh, wah selalu dilakukan continuous improvement ya, perbaikan terus menerus quality control ini sehingga menghasilkan zero defect. Zero defect itu kesalahannya nol, minimum banget. Setiap pelayanan operasi apa yang diberikan tidak ada kesalahan. Ini yang baik. Itu kekuatan sebuah bisnis, sebuah organisasi, manakala bisa melaksanakan quality pengendaliannya, kualitasnya zero defect, tidak ada kesalahan. Atau minim sekali kesalahan, mendekati nol. Ya. Kemudian juga sistem operasional prosedur yang dilakukan, kecepatan layanan, keakuratan layanan, cepat, itu keunggulan, bisa dibandingkan. Ya, jadi artinya standar waktu tunggu ya, seseorang untuk pesan ke hotel, pesan makan, pesan tiket, pesan apa, waktu tunggu biasa standarnya adalah 5 menit. Tapi kalau kenyataannya lebih dari itu, ya itu lemah. Tapi kita selalu konsisten 5 menit, nah bagus. Oke ya, itu Anda bisa mengatakan kuat lemah terserah. Anda bandingkan saja dengan satu, saya katakan dengan equal to equal, dengan organisasi atau perusahaan sejenis. Kedua, dengan standarisasi. Ketiga, dengan data-data historis. Oke ya, ini yang mau ngambil operasi, silahkan. Pokoknya kisarannya manajemen operasi itu udah di 5M aja. Ya. Man, material, money, method, ya, mesin. Ya. Sekarang bisa market. Ya, market sebetulnya sih udah ke outcome benefitnya. Ya. Nah, itu kisarannya di situ. Pasti kalau enggak nanti ke operasi maintenance, pengendalian, persediaan, bagaimana dengan menggunakan zero defect, model yang digunakan sistemnya adalah Lean Six Sigma, itu ya, dari Six Sigma menjadi Lean Six Sigma, SOP, sistemnya pengendalian gimana, nah itu yang ngambil operasi ke sana semua. Ujungnya biasanya nanti ke quality dulu, quality produk jasa, barulah ke kinerja operasi. Ya, itu logikanya simpel. Yang manajemen operasi silakan. Nah, bicara kita pemasaran atau pelayanan, nah,
Nah, konteksnya bicara pemasaran pelayanan ini nanti ada pemasaran untuk jasa, pemasaran manufaktur, sudah beda itu dari marketingnya juga. Kalau manufaktur porsinya 4P, memang dikembangkannya itu produk, price, place and promotion. Nanti dikembangkan jasa hotel itu jasa, bisa dikembangkan 3P lagi, people, proses, physical, itu bisa lebih spesifik lagi hotel, tambah 4P-nya lagi, jadi 11P, silakan. Banyak nanti di pemasaran, ya. Tapi kita ambil kalau bicara 7P, 4P, wah itu baru kerangka dasarnya, ya, itu pemasaran. Jadi kita bisa masuk ke aspek boleh Anda mengatakan jasa, berarti bicaranya kualitas jasa yang spesifik, ya, kualitas jasa. Atau mau kualitas pelayanan, boleh. Kalau jasa terlalu luas, berarti pelayanan. Karena jasa dengan pelayanan itu beda. Beda. Orang kita selalu mencampur aduk. Jasa pelayanan juga, Pak. Beda. Jasa itu, pelayanan itu adalah bagian dari jasa. Bagian dari jasa. Ya. Itu di pemasaran nantilah. Kalau saya menjelaskan detail, nanti terlalu, ini silakan orang itu ya. Tapi logika itu apa? Anda bisa mengambilnya dari kualitasnya, kualitas jasanya. Kalau kualitas jasanya berarti Anda ambil TERA aja. Tangible, ya, empati, reliable, responsive, assurance, boleh. Atau Anda mau ngambil dari kualitas pelayanannya yang lebih spesifik, durability-nya, ya, ketahanannya, ya, ramahannya, banyak itu dari turunan dari pelayanan yang pemasaran nanti ngambil ya. Atau Anda mau ngambil juga dari aspek strateginya, boleh. Berarti strategi pemasaran itu tidak lepas dari dua, market, quality, produk quality, ya. Nanti bisa terapkan lagi dari mana itu Anda mau mencari, kalau ke sustainable, berarti larinya ke creating value di pemasaran. Tapi Anda ke daya saing, ingin menjadi keunggulan saja, tidak aja fokus strategi, ya, segmenting, targeting, positioning. Tapi kalau ingin ke sustainable, creating value, ke nilai, nah Anda harus dari 3 itu value, ya. Jadi quality product, ya, image, 3 aja. Produk plus image, marketing relation. 3 itu membentuk value. Itu ke sustainable, ya. Pahami itu tentang pemasaran. Jadi kalau lihat ke pemasaran, media promosi, networking, tarif, kualitas pelayanan, citra ini seringkali menjadi sebuah ikon promosi yang menjadi kekuatan seringkali dibandingkan dengan yang lain, ya. Nah ini saya lebih ini aja internal. Nanti Anda tinggal mengatakan harus punya data. Anda mengatakan kuat lemah dengan. Ini nanti juga yang mau ngambil ke pemasaran, logic thinking-nya pemasaran harus pahami betul. Indikasinya pada indikator KPI itu pasti ini menjadi, kalau kuantitatif menjadi faktor independen, ya, independen. Nanti ujungnya adalah kemana, silakan. Jadi jangan selalu ujung-ujungnya tuh kalau pemasaran kualitas pelayanan, ya, tentang pengaruh kualitas pelayanan pada kepuasan, loyalitas, gitu aja. Wah, udah banyak banget ya pemasaran seperti itu ya. Coba cari yang lainnya. Nah, di pemasaran itu bolehlah dari experiential marketing, marketing communication, value, ya. Nah, benefit, banyak. Jadi dicari hal-hal yang baru yang ngambil pemasaran. Jadi jangan puasan, loyalitas. Terus
Kalau dinamika di dalam pemasaran sudah tidak perlu, tidak harus sistemik lagi. Beda dengan di SDM. Beda dengan SDM. Kalau BSDM itu sistemik. Yang si faktornya ini pengaruh kompetensi, kompensasi. Nah, kepemimpinan misalkan. Pada kepuasan pasti pada kinerja. Nanti nggak bisa dibalik-balik. Boleh nggak ini langsung kinerja atau dibalikkan? Nah, itu nggak bisa. Kalau di pemasaran masih mungkin. Seseorang mengkonsumsi produk tidak mesti harus puas dulu. Bisa langsung dia ke loyal. Bisa langsung dia ke value. Nah, ini model-modelnya. Jadi, kalau di pemasaran saya sarankan penggajian Anda kalau kuantitatif pakai SEM. Ya, pakai SEM. Nah, tapi minimal jalur, minimal boleh. Tapi kalau SEM akan lebih bagus karena akan menguji ini karena dinamis sekali pemasaran itu ya. Oke, aspek yang keempat, aspek keuangan. Nah, Anda bisa bicara ini aja keuangan ini ya, mungkin karena hotel bintang 3 itu tidak perusahaan-perusahaan yang bukan go public ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang masih mengukur kinerja keuangannya masih model konvensional, belum menggunakan EVA ya, tidak menggunakan modified MPA, tidak lah. Jadi ini kita ukur likuiditasnya aja. Likuiditas juga proxy aja dengan satu current rasio lancar. Gitu. Kita bandingkan, mudah ada nih keuangan current rasio. Kalau keuangannya sulit dari perusahaan-perusahaan lain sulit mempublish, kecuali di go public, perusahaan go public yang sudah dipublish, karena kalau keuangan itu sulitnya, yang paling sulit adalah data. Kadang-kadang perusahaan tidak mau mengekspos tentang masalah keuangan. Itu sulitnya. Tapi kalau di perusahaan organisasi di bursa efek yang sudah go public, mungkin ada, sudah dipublish. Tapi itu juga belum tentu yang sebenarnya. Ya. Keuangan mah udah umum lah. Ya. Jadi berbagai kepentingan, window dressing, ya. Itu modelnya. Kalau untuk publikasi biasanya yang bagus-bagus, untuk penciptaan reputasi perusahaan ini bagus, investor tertarik, semuanya pencitraan atau reputasi itu. Kedua, tapi kalau untuk kepentingan pajakan biasanya ya dimodif lagi keuangan itu kecil deh supaya pajaknya nggak besar. Yang asli di mana? Yang asli mah rahasia gitu, nggak keluar. Jadi yang menggunakan data-data penelitian go public itu juga harus dihitung dulu sebetulnya, dihitung ulang ya. Ini keuangan terakhir. Jadi hambatan di keuangan tuh ini sulit. Saya salah juga membeli keuangan, datanya ya minimal harus 10 tahun ya, 10 tahun mengkomparasikan data time series nanti dengan cross section. Jadi alat ujinya pakai final data. Nah itu. Tapi kadang-kadang 10 tahun susah Pak. Ada yang memberikan laporan keuangan yang rutin, ada yang bolong-bolong. Nah, berarti yang susah tambah lagi ya. Nah itu. Nah makanya kalau mau di perilaku keuangan silahkan. Jadi berarti pakai kuesioner aja ya. Nah, tapi susah juga sih kuesioner keuangan, tidak semua punya representasi di keuangan. Jadi kepada respondennya adalah yang representatif mengetahui yang punya kewenangan di keuangan. Itu keuangan, dahara, itu respondennya segitu. Pimpinan. Oke, nanti current rasio umumnya ya kita bandingkan aja. Kalau current rasio kita lebih tinggi daripada rata-rata berarti kuat ya. Kalau lebih lemah ini. Kalau pakai standar umumnya adalah 2:1 itu the rule of the thumb aja ya. Tergantung untuk hotel mungkin 1:1,5, tidak 2, silakan. Itu hasil dari kondisi itu ya. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan kalau manufaktur
minimumnya 2%, 2:1. Nah, solvabilitas, kita bicara juga struktur modal, capital, bagaimana komposisi antara utang dengan equity, ya, DER-nya atau DTA-nya, debt to equity ratio atau debt to total asset, ya. Nah, itu bisa dibandingkan atau tidak, sama atau tidak. Oke. Aktivitas berarti di working capital turnover. Kita bicara aja working capital turnover, ya. Nah, perputaran persediaan, tapi kalau tidak dominan di sini persediaan tidak perlu. Sudah aja modal kerja working capital turnover. Semakin bagus, semakin bagus. Semakin baik, ya. Semakin cepat, semakin bagus maksud saya. Jadi kalau banyak pengunjung datang, keluar, itu bagus tuh perputarannya. Kalau lagi pandemi begini, hotel parah nih, ya. Nah, parahnya, waduh, nggak ada yang menginap, occupancy-nya rendah. Begitu kan? Paling sebulan 2 orang, 3 orang itu lambat. Makanya gimana untuk bertahan hidup, people, ya hotel itu jangan salahkan kalau memang mereka buka, ya sekarang bukan harian lah, boleh yang nyewa 2 jam, 3 jam. Nah, itu untuk menginikan perputaran, ya. Perputaran mereka. Kalau nggak begitu susah. Profit kita ukur dari ROA. Oke, ya. Nah, maksud saya itu internal yang saudara harus pahami betul karena Anda konteksnya manajemen. Manajemen itu fokusnya internal. Kuasain keempat manajemen itu sebetulnya, ya. Manajer itu SDM, operational, marketing, finance. Ya, finance. Tapi kalau saudara ingin pilih salah satu, dalami saja. Dan satu itu, ya. Tapi ada kaitannya dengan yang lain. Oke, nanti saudara tinggal menjelaskan forecasting kekuatannya di mana, kelemahan di mana, itu silahkan aja membandingkan karena punya data. Ya, ini caranya sama dengan yang lain. Nanti maksudnya dengan mengenakan analisis PE ini, internal eksternal atau analisis EPAS, tujuan kita adalah untuk meresume dulu kondisi kita ada di mana, banyak peluang atau banyak ancaman, kekuatan dan kelemahan. Kita komparasikan. Nah, maksudnya gini, analisis positioning kita lihat, ya. Nah, ini faktor eksternal tadi, berapa sih kekuatan, berapa jumlahnya, kelemahan berapa jumlahnya, internal kekuatannya berapa, kelemahan berapa. Nanti kita memposisikan, oh, hotel bintang 3 itu ada di mana? Ada di sini, di SO. Artinya SO itu peluangnya banyak, kekuatan juga banyak. Berarti ada di SO. Nah, jadi dijelaskan di sini. Oh, posisinya ada di SO ini. Kalau sudah tahu di positioning ini, gampang kita, satu, dapat kita gunakan untuk menyusun, merumuskan visi misi, mereformulasi visi misi, tujuan strategi, bisa digunakan untuk menentukan pilihan strategi yang paling tepat. Kita tahu dulu ada di mana posisi kita. Ada di sini kah? Ada di sini? Ada di WO atau di WT? Nah, kalau di sini peluang banyak, kekuatannya juga banyak. Yang ideal yang di sini. Ini ideal. Sudah peluang bagus, kita kuat lagi. Silakan mau strategi nanti mau membuka lagi bisnis baru dan sebagainya, pengembangan, diferensiasi, silakan. Ini dia paling ideal. Tapi nanti dulu, sebelum kita membuka strategi, apakah visi misi kita sudah cocok dengan posisi di sini? Nah, jadi di sini kita bisa menentukan strategi, menentukan visi misi. Misalkan ini, menjadi hotel bintang 3 terkemuka, termaju, dan termaju atau ini di kota Bandung. Boleh kalau posisinya ini.
ya, menjadi hotel bintang 3 yang penyajian berbeda, punya brand image yang bagus, pelayanan excellent, menjadi rujukan pionir atau rujukan hotel bintang 3 di Kota Bandung. Anda menempatkannya eksklusif banget, boleh kalau posisi di sini. Tapi posisi di sini sama nggak? Nggak mungkin. Karena di sini kuat tapi lemah. Kita mau jadi hotel terkemuka di Kota Bandung bagaimana? Kalau kita punya kelemahan. Makanya sesuaikan dengan ini. Peluang nggak ada, tapi kita kuat. Tuh. Pasti nanti merumuskan resanya beda juga. Visi misinya reformasi mungkin akan beda juga. Apalagi yang paling parah di WT. Sudah nggak ada peluang, peluangnya kecil, kelemahannya tinggi, ingin menjadi hotel terkemuka layanan terbaik di wilayah Bandung Raya. Udah lemah, peluang nggak ada, bisa nggak? Nah, jadi begini maksud saya, melihat ke positioning ini rasional aja, kita mau menentukan tujuan strategis lah, mau juga mengubah visi misi, nanti menentukan arah strategi, rasional aja berdasarkan posisi ini. Karena sekarang seolah-olah hampir semua Anda tidak melakukan itu, seolah-olah selalu ada di sini. Inginnya selalu yang ingin maju terdepan, ingin yang terbaik, semua terbaik, tapi tidak tahu posisinya, gitu ya. Itu maksud saya, supaya kita memposisikan itu ada di mana dulu, ada di FO, SP, EP, FO. Sekali lagi, nanti yang ingin meneliti kualitatif yang Bapak Ibu berminat penelitian kualitatif di latar belakang, saya selalu menyarankan perlu ada analisis positioning. Gimana kelemahannya? Ya, karena kalau di kuantitatif pasti prasurvei atau data observasi, mana existing condition-nya. Kalau di sini saya diperlukan analisis positioning. Karena disinilah faktor nanti untuk memecahkan problem itu dari sini. Ya, oke. Jadi ini syarat. Jadi tidak perlu prasurvei kalau di kualitatif, tapi cukup dengan positioning menggunakan SWOT analysis. Tapi kuantitatif Anda harus melakukan prasurvei, observasi, harus ada datanya. Ya, existing condition. Oke. Begitu juga akan membuat desain perancangan. SWOT penting. SWOT penting. Latar belakang. Oke. Nah, gitu ya. Ini nanti saya gunakan positioning itu seperti itu logiknya. Kenapa? Nah, nanti analisis positioning nanti akan kita lihat ada di mana kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Tapi nanti kuadran ini akan saya gunakan untuk pilihan strategik. Tapi kalau model ini saya gunakan untuk mereformulasi visi misi dan tujuan strateginya dulu. Go. Ya. Nah, jadi kalau udah dikuadrankan gini, nanti saya akan bicara pilihan strategik. Ada di mana? Pilihan strategiknya apa yang tepat. Karena di sini nanti sudah faktor-faktor ini, opportunity and threat-nya sudah diberikan bobot rating. Kalau di sini belum. Kalau di sini nanti harus sudah diberikan bobot rating. Oke. Itu ya. Mengenai ini saya lanjut saja sekarang. Saya gunakan yang tadi untuk menentukan bagaimana penentuan visi misi ya. Saya akan lari dari positioning ini bisa digunakan untuk penentuan visi misi. Nah, oke, kelihatan ya? Ada? Ada, Prof. Visi misi. Nah, kita coba sekarang bagaimana sih filosofi dasar, bagaimana sih cara menetapkan visi misi. Base-nya adalah tadi. Base-nya tadi positioning.
Yang idealnya seperti itu. Ya, yang idealnya seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau udah visi misinya sudah punya, lingkungan dianalisis berubah lagi, silahkan. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi visi misinya relatif masih relevan dengan ini. Mau mengubah, menambahkan visi misi, silahkan. Ya, tidak given. Nah, bicara visi mission, karena ini S3, saya tidak terlalu praktis membuat visi mission itu apa sih? Umumnya menggunakan kata mewujudkan, menjadi bla 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 bla. Tapi filosofinya. Ya, oke. Oke. Jadi landasan filosofi penetapan visi misi. Ya. Nah, Colin and Porras. Saya baca Colin and Porras. Dia mengkaji tentang bagaimana cara filosofi bukan ini berbagai negara. Sekarang kecenderungannya memang banyak bisnis atau negara menentukan visi misinya based on culture, kekuatan internal budaya. Ya, jadi konsep ini dibangun dari yin and yang. Yin itu adalah berkaitan dengan core ideologi. Ya, nah, jadi ideologi utama apa yang ingin disampaikan terdiri dari core values, nilai-nilai nilai-nilai yang ini kan, dan nilai intinya apa? Ini ideologi inti, tujuan inti. Ini adalah yin. Kalau yang bicara envisioned, future. 10, 30 tahun yang akan datang. Boleh. Tapi saya katakan kemarin kan kalau yang menengah 5, 10 tahun. Bisa aja 10 tahun. Tapi ini tergantung konteksnya. Kalau konteks global, konteks multinasional, perusahaan itu boleh aja agak lebih panjang. Ya, konteks global mungkin yang udah pasarannya mendunia ya bisa lebih panjang. Ya, ini karena berkaitan ini. Jadi nanti envision future itu harus menggambarkan tentang big, besar, ya, Hairi. Jadi tantangan lah katakan Hairi bicara tentang seperti rembulu gitu ya, tapi maksudnya tantangan ke depannya apa? Audition itu adalah keberanian. Jadi tujuan yang besar, tantangan tujuannya, dan juga keberanian dalam mengatakan visi misi. Dan ini digambarkan deskripsinya apa itu. Jadi ada 2 core ideologi dan envision future. Jadi konsepnya adalah yin and yang. Oke. Landasan filosofi visi. Nah, jadi nanti gini, kita lihat yin and yang. Yin itu adalah tadi ideologi inti. Apa sih isi ideologi inti? Adalah menggambarkan karakter abadi suatu organisasi. Karakter organisasi tadi. Ya. Kalau negara-negara timur nih, di sisi timur, China, Jepang, Korea, dan sebagainya, Hong Kong, Taiwan, itu mereka terdepan di Asia. Bisnis-bisnisnya menggurita di berbagai negara. Dia kunci karakternya, dia menggunakan konsepnya adalah karakter abadi mereka adalah paham Konfusianisme yang mereka anut. Budaya kasar banget. Konfusianisme yang dia turun-temurun. Makanya kuat dia bisnisnya itu. Makanya kalau dikatakan dia turun-temurun bisnisnya kepada keluarganya, nggak pernah mati. Ya. Konfusianisme itu sebenarnya ajaran Tao yang memang dia mengajarkan jujur, harus ulet, harus toleran, kerjasama dia dengan ini, ya, ulet, punya motivasi tinggi, dedikasi. Sebetulnya itu sama. Karakter abadi mereka itu kasar pada ini, ideologi itu.
Dan ini menjadi perekat semua dia pegang paham Konfusianisme itu. Itu di negara-negara timur. Ya. Indonesia juga punya, Sunda juga punya karakter abadi asasi, saya katakan. Falsafahnya apa di Sunda? Silih asah, silih asuh, silih asih. Sama. Silih asah, silih asuh, silih asih. Tapi dalam praktek kalau dia sudah berhasil, nggak mau di ini, ya saling dedekin, biasanya gitu. Ditambahin saling dedekin, saling ini, wah banyak. Jadi mereka itu ini kuncinya ya, menjadi perekat nanti. Kedua, filosofi dasarnya ada nilai inti. Menggambarkan sebuah sistem yang mengarahkan ajaran prinsip. Unpas, paguyuban sama. Silih asah, silih asuh, silih asih. Apa sih nilai inti Unpas? Ya. Satu, luhung ilmuna, pengku agamana, jembar budaya. Itu nilai inti itu. Ya. Jadi semua mengarahnya isinya harus ke sana, benar. Ketiga, tujuan inti. Nah, tujuan inti ini adalah alasan fundamental tentang keberadaan sebuah organisasi. Apa alasan fundamental? Untuk apa organisasi sendiri? Dan harus mencerminkan motivasi yang ideal. Motivasi bagi karyawan, ya, motivasi keberadaan organisasi yang memberikan benefit bagi stakeholder. Jangan sampai asal berdirilah nanti, ya itu celakanya. Maaf aja, kayak badan usaha koperasi dulu sebelum dibuat undang-undang perubahan undang-undang nomor 25 seperti halnya PT, karena koperasi itu gotong royong. Jadi orang itu nggak semangat terjadi koperasi, wah madesu gitu, masa depan suram ya. Nah itu tidak menimbulkan motivasi. Oh ya nama jadi seperti PT, nah gitu. Orang itu mau mengembangkan. Nah itu tuh ada psikologis ya betulnya. Tapi ya itulah dirubah seperti itu. Sebetulnya koperasi itu cooperation. Kalau di negara Eropa itu kooperatif itu sama dengan limited corporation di Amerika. Ya, corporation mereka namanya perusahaan itu corporation. Ya, di kita mah larinya ke anglo-saxis, PT, PT, PT. Ya, gitu. Ya. Jadi koperasi ditinggalkan. Nah sekarang di koperasi itu ya karena itulah kesannya tuh. Sebetulnya bagus diadopsi oleh negara lain. Corporation itu bagus. Bagus sekali. Oke, yang itu apa? Nah, masa depan yang dikendaki. Jadi artinya envisioned future. Sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan. Perubahan signifikan dan kemajuan untuk diwujudkan ke depan. Ini berkaitan tadi BHAG ya dan PV. Nah, artinya gambarannya, description. Ini. Jadi ada dua saya katakan konsep yin and yang, ada ideologi inti yang terdiri dari nilai inti dan tujuan inti dan masa depan yang dikendaki. Nah, ini konsep filosofi inti. Ya, sama dipersingkat kalau model sekarang model sistem katanya bahwa visi misi dibentuk dari ini filosofinya dalam. Ya, karena nanti ada yang menjadi perekat ajaran fisik yang berbeda dengan yang lain. Kalau di negara barat dengan sistem yang lebih mudah dicerna, kita misalkan filosofinya apa sih? Menetapkan visi misi itu harus SMART. Apa tuh? SMART? Apa tuh? Kugisina SMART. Apa tuh? Smart. Smart. Ada tahu S-nya smart itu apa panjangannya? S-nya apa? Silakan. Singkatannya apa? Smart. S-nya apa? Spesifik, Prof. Oke, spesifik. Tuh, spesifik berarti bicara ke sini nyambung karakter
spesifik beda. M, Miserable. dapat terukur. Mengkaitkan dengan efisien tadi, BHG-nya. Berapa tahun? Terukur. 10, 15 tahun yang akan datang. Ya. A-nya apa? Achievable. Achievable. Ya, harus dapat tercapai, dapat diwujudkan nih, dapat diwujudkan. Envisionnya sama aja lah. Secara gitu. R-nya? Relevan. Relevan. Realistik. Realistik. Relevan, Rob. Relevan. Oke. Oke, kalau di situ saya masih boleh ya argumentasi banyak. Bisa karena kondisi lingkungan. Ada yang mengatakan relevan. It's okay. Ya. Realistis. It's okay. Realistik. Boleh. R itu realistis, boleh. Saya mungkin bisa menggunakan pengertian R-nya itu adalah tadi relevan, ada yang menggunakan reliable, ada pakaian realistis, ya. Kemudian yang itu kepada orientation. Jadi kepada R-nya itu kepada hasil yang real, ya. Jadi kalau saya bisa mengatakan Responsible. boleh, silahkan aja. Ya, mat itu banyak. Kayak penggunaan ekspresi dan sebagainya, singkatan itu bisa dimodif kita tanya kondisi. Saya itu nggak terlalu kaku. Kalau bicara R tadi reliable, is okay. Mau realistik, okay. Saya bisa mengatakan saya inginnya R itu result orientation. Boleh. Saya orientasinya pada hasil. Bisa. Ya, oke. T itu apa? Waktu. Time. Time bound. Goals. Jadi mau itu jelas, ya. Timeline, dimensi waktu. Timeline, ya. Jadi smart sama gitu. Spesifik, measurable, achievable. Saya R menggunakan lebih senang result oriented pada hasil orientasi, dan itunya adalah timeline juga. Oke, nah ini catatan Colin and Poras mengatakan seperti ini filosofinya, dia kembangkan hasil riset bahwa alasan filosofi visi misi dibangun dari konteks yin and yang, ya. Nah, jadi ada ideologi inti, nilai inti, tujuan inti, dan masa depan. Oke, core ideologi itu apa? Praktik strategi perusahaan bisa dan bahkan harus terus berubah. Namun ideologi intinya tidak boleh berubah. Ini filosofinya. Pemimpin bisa mati, produk dapat menjadi usang, pasar bisa berubah, teknologi bisa out of date, model manajemen gonta-ganti, tetapi ideologi inti di sebuah organisasi yang hebat mampu bertahan sebagai sumber panduan inspirasi. Nah itu nilai inti. Ciri asal. Bagus tuh. Ya, udah diganti, bagus sekali filosofi. Yang dirubah itu boleh. Teknologinya, produknya mungkin bisa di pasarnya karena rubah-rubah ini mah bisa. Ya. Kemudian core ideologi harus menggambarkan karakter yang lekang dari waktu untuk sebuah organisasi. Dia menjadi perekat yang saya katakan tadi, menyatukan organisasi ketika segala sesuatu dalam organisasi sedang diperebutkan. Core ideologi adalah sesuatu yang ada temukan. Dengan melihat ke dalam, itu bukan sesuatu yang bisa Anda ciptakan. Nah, oke. Di filosofinya, ya. Nilai utama core value adalah beberapa prinsip panduan yang digunakan organisasi, tidak membutuhkan pembenaran dari luar. Bayangkan bahwa nilai utama ini akan terus bertahan dan terus oleh usia zaman. Ini nilai-nilai yang dibangun. Tujuan utama paling mendasar, jangan mempertukarkan dengan berbagai program dan udin dalam konteks. Ya, ininya pengertiannya tujuan utama apa. Tapi saya sudah intinya tadi saya sudah jelaskan. Tujuan utama itu menggambarkan tentang apa yang mereka inginkan, ya. Nah, ini juga Envision Future nanti bicara
sasaran besar, menantang, dan berani. Ya. Disebutnya SBC atau BHAG. Big Hairy Audience Goal. Rencana ambisius yang menjadikan seluruh organisasi hidup bersemangat untuk mencapai kebutuhan pekerjaan yang dilakukan dalam rentang waktu sekian periode. Deskripsi jelas, vivid description menggambarkan bagaimana rasanya mencapai BHAG itu. Besar, menantang, berani. Ya. Nah ini filosofinya secara umum lah. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis yang sudah pasarnya global, berbagai negara, multinasional, memang perlu membuatkan idealnya seperti ini. Jadi pertanyaannya Pak, kalau saya punya perusahaan tuh UKM perlu pakai filosofi ini, boleh. Kalau filosofi yin and yang boleh. Tapi nggak usah pakai PHAG dan sebagainya ya. Misalkan untuk filosofi, nah kita lihat aja lah ke kondisi bertahap 5 tahun, 10 tahun ke depan bagaimana. Jadi kita nanti berkembang, karena kalau perusahaan multinasional sudah pengembangannya, proses pengembangan evolusinya sudah begitu lama. Ya. Nah, cara mewujudkan ini, saya ambil contoh aja, ini perusahaan. Saya selalu mengambilkan perusahaan ini. Tahu, ini Sony itu perusahaan apa, Bapak Ibu? Elektronik, Prof. Kenapa Bapak Ibu ingat selalu Sony itu elektronik? Padahal ada Sony Kurniawan, ada Sony Sulung, ada Sony yang lain. Kenapa langsung tiba-tiba Sony itu elektronik gitu? Merek TV gitu, Prof. Merek TV. Sony itu. TV aja. Merek. Nah, contoh karena produk ini seperti sudah mengenerik ya. Jadi kalau Bapak Ibu, saya nggak sebut gambarkan TV, nggak usah gambarkan ini. Sony, wah udah tahu Pak, elektronik. Saya gambarkan checklist aja. Checklist. Perusahaan apa Pak? Pasti jawabnya Nike. Nike. Nah itu berarti yang seperti itu. Dan lemang itu sudah nggak perlu lagi. Ini udah generik ya. Nah ini, saya ambil contoh aja Sony waktu itu zamannya Jepang ini. Ideologi intinya adalah ingin mengangkat budaya nasional Jepang. Nah, mereka basisnya ke culture Jepang. Harakiri. Dia mengabdikan jiwa raganya untuk negaranya. Jadi itu kuat sekali tuh. Kalau dia orang Jepang itu gini, kalau dia tidak berhasil di pemerintahan memimpin atau di bisnis, tidak berhasil, dia dengan sendirinya mengajukan permohonan mengundurkan diri. Jadi dia menguskan. Itu budaya Jepang mah begitu. Dan dia akan berprinsip seprofesional-profesionalnya. Kalau di rumah dia akan tradisional-tradisionalnya. Ya, orang Jepang kalau di kantor pakai jas, pakai profesional. Tapi kalau dia udah di rumah pakai kimono. Coba Bapak Irman mungkin gua diberikan istrinya piyama, sarung, sebagainya, kayak pulang mungkin kadang-kadang lupa masih pakai juga. Nah, Indonesia mah begitu budayanya masih. Kadang di rumah dengan ini sama, masalah di rumah ke bawah ke kantor, kantor ke bawah ke rumah. Enggak, orang Jawa nggak begitu. Lihat aja kalau yang perusahaan franchise Hoka Bento begitu sama. Ya, ini orang Jepang. Orang Jepang tuh kalau nggak berhasil mengundurkan diri. Nah, orang Indonesia tuh lebih hebat lagi. Kalaupun dia gagal, dia nggak mau mengundurkan diri. Disuruh mundur pun nggak mau, walaupun sudah gagal. Nah, karena apa status mereka, Pak, saya ke prinsipnya maju tak gentar katanya, terus saya maju. Walaupun gagal. Kan maju tak gentar, gagal pun terus saja. Itu hebat lah. Ya. Kita
kan? Kalau orang mereka enggak gagal, mundur. Kelas kita mah gagal juga mau mundur. Demo juga ngapain mundur? Kita gentar. Kemudian nilai IT-nya mendorong kemampuan kreatif individu. Itu yang dijelaskan. Kreatif, inovatif. Jadi dia tuh bukan kreatif, inovatif. Tujuannya apa? Nah, tadi ini menghasilkan produk, jasa yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya kenapa ngambil ini? Saya waktu kecil pertama dulu ingin pakai game, main game. Itu pakai keyboard. Saya pergi ini ya, ribet. Nah, dia tahu intinya Sony itu membuat saja yang namanya joystick. Dia nggak perlulah pakai ini, pakai joystick. Itu kreatif, inovatif agar si masyarakat konsumen bisa menikmati sambil enjoy, sambil tiduran, nyantai, sambil ngemil, bisa main game. Kalau dulu nggak harus pakai. Ya, dicontoh, nikmat kan masyarakat kalau main game seperti ini, ya. Mungkin Pak Hilman main, ibu-ibu juga main pakai joystick, main game pakai joystick, enak kan? Ya namanya juga joystick. Joy itu kesenangan, stick itu tongkat, jadi main tongkat kesenangan ya. Nah, itu senang main tongkat. Sama ibu-ibu senang ya. Main tongkat kesenangan. Terus juga TV, main misalkan bioskop dulu tidak pernah mati, tapi bioskop ini sekarang bagaimana kondisinya, ya, karena ada home theater. Ini juga menggambarkan sebuah terobosan baru dari sana. Jadi banyak bioskop yang mati. Nah, sekarang beralih muncullah di kota besar karena perilaku tadi di pemasaran. Orang nonton bioskop ke bioskop bukan nonton bioskopnya, tapi ya ingin beli suasananya. Nah, itulah perubahan perilaku konsumen yang berubah. Orang senang cari suasana sekarang, bukan produk. Makalah muncullah yang Starbucks, muncul bioskop, muncul didesain produknya hanya secara augmentednya, bukan yang utama. Itulah sebuah fenomena baru yang perlu kita suplai secara matang. Nah, kemudian nanti tujuan ini menjadi perusahaan yang dikenal sebagai pengubah citra dunia. Ini gambaran BHAG-nya. Pokoknya kalau bicara citra Jepang itu pasti bagus. Ya. Nah, jadi kalau gini bisa, made in Japan, orang nggak meragukan lagi. Oh, made in Japan udah terkenal, bagus. Maaf ya, made in China. Nah, sekarang mungkin sudah nanti ke depan sama. Tapi orang made in China pasti meragukan. Ah, China. Ya, ya memang kan paling tinggi itu buatan Allah lah. Gitu ya. Untung Cina HP-nya buatan Allah, kalau buatan Cina kan sudah rusak. Oke. Ya, inilah sebuah contoh yang mengawalkan nilai inti, tujuan inti, dan yang idealnya seperti ini. Nah, jadi kami akan menciptakan produk yang menembus dunia. Pak, sekarang mereka Sony pada, walaupun memang banyak sekali sekarang produk-produk lain yang lebih ya. Ini bisa diterapkan oleh kita di dalam berusukan visi, satu di korporasi, kedua di asosiasi, ya, atau di sektor organisasi nirlaba. Bisa. Basisnya adalah itu. Atau bisa juga di konteks yang lebih luas, misalkan ideologi intinya apa, nilainya apa, tujuan intinya apa, gambarannya apa, dan sebagainya. Bisa diterapkan untuk visi misi negara? Bisa. Coba saya ilustrasi ini, konteks yang lebih luas. Pak Ibu kan tinggal di Indonesia nih. Nah, udah cocok nggak evaluasi visi misinya negara Indonesia ini dengan filosofi tadi?
Nilai intinya apa? Indonesia, negara Indonesia. Coba. Apa yang menjadi nilai inti sampai merumuskan visi Indonesia 2045 Joko Widodo? Harus dari nilai inti dulu. Apa nilai intinya negara Indonesia? Ada yang apa? Yang tahu? Pancasila, Prof. Iya, Pancasila. Oke, ini ya nilainya. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika benar. Itu nilai inti. Nah, terapkan di negara ini nanti demonstrasi. Tujuan intinya apa? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, oke. Itu tujuan intinya. Pembukaan undang-undang. Betul, menyerahkan. Ya, Pak? Betul. Pembukaan undang-undang dasar melindungi segenap bangsa Indonesia tumpah darah. Memajukan secara umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi. Nah, ini tujuan intinya. Nah, tujuan intinya. Cuman saya bicara dari Envisioned Future. Nah, visinya. Kemana ini Indonesia? Apa bentuk Envisioned Future? Dalamnya. Salah satunya apa bentuknya? Ayo, ada yang tahu? Benar, nilai intinya benar, tujuan intinya benar, Envisioned Future-nya benar. Oke ya. Ini visionnya bisa dari rencana pembangunan jangka panjang. Ya. Nawacita, Pak Imamnya. Begitu kan ya Pak ya? Ini UP-nya. Yang harus memang bisa diterapkan seperti itu. Nah, jadi ini cuma nanti evaluasi benar enggak gitu ya. Nah, ini apa saja. Jadi dari rencana jangka panjang, Repelita dulu, 1, 2, 3, sekarang program Nawacita itu bentuk Envisioned Future yang akan datang. 2025, nah menjadilah visi misalkan ya, mewujudkan visi Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nanti itu jelas filosofinya. Nah. Cuma nanti diimplementasi misi dan sebagainya harus lebih realistis, lebih operasional, dan lebih memberikan manfaat. Kadang-kadang udah sampai di sininya sih benar. Tapi implementasinya kadang-kadang itulah. Di strategik itu implementasinya yang menjadi hambatan. Tapi paling tidak kita paham lah. Visi misinya bagus dulu ya. Oke. Oh, saya jadi ada Kopassus juga nih. Nah, ini saya dulu ngasih Kopassus ya, nggak apa-apa nih. Contoh Kopassus ideologi intinya menegakkan kedaulatan negara. Tolong kalau Pak Hilman ada perubahan lagi misi. Tujuan intinya melindungi segenap bangsa menjadi pasukan kelas elit dunia. Tujuan itu jelas. Gambarannya apa? Kami akan menjadi pasukan terdepan operasi Sandi. Tidak, kami akan terdepan dalam operasi penanganan teror. Kami akan menjadi pasukan yang disegani dunia. Kami akan terkenal di dunia. Nah, Kopassus berarti kuat and dahsyat. Ya, bisa diterapkan ya Pak, kesatuan juga ya Pak ya. Berapa di kesatuan di TNI bisa Pak. Ini contohnya ya. Nilai intinya jelas, tujuan intinya jelas. Oke. Ini nanti komposisi visi, paling tidak nanti kita merumuskan karena dalam merumuskan visi misi ini selalu diawali kata umumnya ya, to be, menjadi atau mewujudkan. Silahkan. Jarang kita menemukan kalimat menjadi organisasi bla 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 bla. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Ya. Karena visi itu masih fleksibel, bisa diturunkan kembali. Jangan terlalu panjang.
Kalau terlalu panjang, bukan hanya lebay, tapi juga akan kehilangan core. Maknanya akan keluar. Kalau terlalu Bapak Ibu menjawab pun, kalau menjawab soal, pokoknya to the point, titiknya to the point, jelas, tegas. Jangan panjang. Akhirnya jadi keluar lagi, ambigu, melebar kemana-mana itu. Nah ini seperti gini, komposisi juga. Jadi nanti komponen visi, ini paling tidak produk atau jasa apa yang ditawarkan. Ya. Pasar yang dilayaninya apa, teknologi yang digunakannya apa, bisa berupa kelangsungan hidup, pertumbuhan, filsafat, bisa konsep diri, bisa perhatian publik, bisa, nah ini paling tidak komponen visi itu seperti itu. Jadi paling tidak dalam merumuskan visi, paling tidak harus jelas produk atau jasa yang ditawarkannya apa. Begitu. Produk yang ditawarkannya apa. Gitu. Ya. Jelas biasanya. Kalau jasa pendidikan menjadi ini sebagai penyedia jasa pendidikan bla 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 bla. Terus boleh pasar yang dilayaninya. Luas pasarnya. Pasarnya mau internasional, mau global. Berarti kalau pasar dan global nanti di misirnya harus bersertifikasi ISO. Mau pasar global cuman identitasnya aja, tapi orang ISO nggak bisa. Pasarnya ingin global, tapi orang ISO ya nggak bisa ya. Harus punya sertifikasi ISO. Teknologinya yang digunakan, metodenya apa, kelangsungan hidupnya apa, filsafat boleh. Minimal saya 3 aja, produk, jasa, pasar, teknologi sudah cukup. Ya, dalam merumuskan visi. Menjadi perusahaan plug ya, dengan pasar, dengan menggunakan teknologi digital ya di Indonesia. Berarti kalau di Indonesia itu menunjukkan pasar nasional. Kalau di seluruh dunia atau Asia berarti udah mulai ke global. Itu pasar yang dilayani. Produknya apa, teknologi apa, area capaiannya, cakupannya berarti pasar yang dilayani. Minimal lah 3 itu yang umum banyak digunakan. Kita berikan contohnya. Karakteristik misi, udah jelaslah misi ini ya, cakupannya agar bisa secara efektif menyatukan, tidak lebih dari 200 kata. Bapak Ibu kalau udah punya misi silahkan, kalau nggak ada lagi santai, udah lebih dari 200 kata nggak, kalau mau menghitung. Memunculkan bahwa organisasi sukses ya, itu ya, nah, masa depan dan sebagainya. Ini karakteristik misi. Jadi sekali lagi dalam merumuskan visi misi, basisnya tadi dasarnya yin and yang, ideologi inti dan juga visioner future ya. Nah, tapi tahu penyebab visi nggak tahu ini, jadi dikatakan mewujudkan atau mewujudkan atau menjadikan ya, banyak kan gitu. Jadi contoh-contoh saya banyak nih. Itu saya Kopassus tadi menjadikan sebagai Kopassus kuat, efektif, efisien, and dahsyat. Ada konteks lain, ini udah ya nanti tupoksinya. Tuh menyediakan kebutuhan utama di PT Pindad. Ya. Alat utama sistem persenjataan mandiri untuk mendukung penyelesaian pertahanan, berarti teknologinya ini, dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah ini PT Pindad, tujuan perusahaannya. Isinya ini, menjadi, tuh gitu aja, produsen peralatan pertahanan, keamanan terkemuka di Asia, berarti pasarnya Asia. Produknya peralatan pertahanan. Teknologi yang digunakan inovasi dan strategi kemitraan.
Begitu. Minimal kan produk biasanya ada, pasarnya ada, teknologi, metodenya, isinya. Oh, jelas ya. Tuh, jadi contoh-contoh itu gini. Menjadi mewujudkan, jangan terlalu panjang, sebab ini nanti kita turunkan nih, kata-kata kunci ini kita turunkan di mission. Mission, kata-kata kuncinya kita turunkan di tujuan strategis. Tujuan strategis, kata-kata kuncinya kita turunkan di program. Itu aja. Programnya kita fokuskan di sana. Oke. Nyambung. Jangan program tiba-tiba kena visi misi jauh. Harus ke mission dulu. Mission lebih spesifik arahnya ke tujuan strategis. Tujuan strategis, nah itulah yang dijadikan indikator kunci. Nanti mengukur program. Oke, itu saja dulu Pak. Ini last terakhir. Jadi dalam filosofi ini, analisis lingkungan ini, saya menyampaikan beberapa filosofi. Semakin cepat perubahan lingkungan terjadi, akan semakin besar risiko dan semakin pentingnya strategi. Lingkungan cepat berubah, risiko berubah, dampaknya strategi menjadi sangat penting dan dominan. Vision without action just a dream. Visi tanpa aksi hanya mimpi. Action tanpa visi hanya activity. Kalau bahasa Sundanya hardolin. Action without vision just an activity. Aktivitas rutin, nggak ada yang mau dicapai, ngapain. Nah, inilah vision and action all together can change the world. Ya, gitu. Jadi visi dan aksi itu bersama-sama dapat mengubah dunia. Nah ini, jadi filosofinya, karena dari filosofi ini juga Bapak Ibu belajar dalam mengkaji sesuatu harus ada sesuatu yang menjadi filosofi ya. Sebab nanti pun Bapak Ibu kalau menulis disertasi, tapi saya minta tolong deh sampaikan 3 atau 4 filosofi yang sudah dapat dari hasil disertasi Anda. Nah, bisa dari untuk keilmuannya, bisa untuk aplikasi, atau untuk bisa diri sendiri. Nah, begitu. Jadi udah kebiasaan, karena ini PhD, filosofi of dokternya harus kuat. Filsafatnya, filosofinya ya. Filsafatnya harus, ilmunya harus ada. Kayak begini. Jadi dalam merawat visi harus diarahkan, visi harus dengan action. Jadi ngapain kalau vision aja? Kalau misi aja namanya Renstra, bisa saja dalam suatu organisasi namanya lain. Punya Renstra? Oh punya Pak. Ada. Renstra itu ada. RIP? Oh ada. Dari dulu juga RIP masih ada. Apa pernah dijalankan RIP-nya? Kita tahu. Oh berarti itu bukan rencana induk pengembangan. Risk in peace. Kita singkatkan aja. RIP-nya. Risk in peace. Nggak digunakan. Diam dengan tenang. Oke. Baik. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Nah mohon maaf. Nanti karena saya ada undangan, jadi saya tadi lebih pagi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, wawasan bagi Bapak Ibu belajar statistik. Nanti saya minggu depan 1 kali lagi aja, ya. Saya tidak terlalu ingin banyak, saya mengajar, ingin menguasai itu enggak. Saya itu orangnya. Yang penting dalam belajar ini, mengajar ini harus tetap saya konsisten ke knowledge sharing, jadi artinya pakai tim teaching. Sekali lagi, nanti di depan saya selesai, saya 5 kali aja. 5 kali nanti saya kolaborasikan dengan Prof. Wery, tim itu, dan 4 kali nanti saya akan mengundang para orang-orang atau
bisnis yang terkenal atau implementasinya gimana, orang-orang sukses yang nanti memberikan wawasan bagi Bapak untuk bisa melihat strategi-strategi apa yang dilakukan ya, supaya tidak terlalu teoritis ya, teoritis nanti dianggapnya cuma teori doang begitu ya. Itu yang bisa sampaikan. Nanti kalau materinya silahkan nanti yang memerlukan pada saya minta dijadikan saja, saya hanya berikan guidance. Nanti kita minggu depan saya bicara tools strategik sampai ke the choice of strategi, pilihan saya itu selesai. Nanti kalau yang mau bicara tentang mencari faktor-faktor strategik, nanti di implementasi itu muncul yang banyak nih ya. Kalau ini di perencanaan, jadi dikaji itu nanti di implementasinya. Sebab permasalahan strategi banyak masalah di strategi, di implementasi. Renstra bagus semua, ideal semua, rata-rata ideal, yang masalah di implementasi. Nanti kajilah faktor apa saja yang menjadi penghambat, itulah yang saudara teliti. Itulah yang saudara akan kaji teliti. Oh ini masalahnya, menjadi inspirasi untuk diteliti. Mau pendekatan kualitatif kah? Mau pendekatan kuantitatif kah? Silakan. Atau mau membuat desain, bisa oke, silakan. Nah itu ya, supaya variasi Pak Ibu tidak terbelenggu ke kuantitatif saja. Ya, ada variasi kualitatif, modeling dan sebagainya ya. Case study, mix method boleh. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kalau sebelum tutup ada pertanyaan atau cukup jelas? Cukup? Cukup, Prof. Cukup, Profesor. Cukup, Prof. Profesor ada acara. Ya, saya ada keundangan ini ada 3. Mudah-mudahan ya, saya bisa bermanfaat. Silakan yang memerlukan ini nanti berikan. Baik, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Hanya siang dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Selalu, Prof.